Shalom saudara sekalian, kita akan melanjutkan merenungkan tentang doa yang begitu agung yang dinaikkan Tuhan Yesus pada malam terakhir dia bersama dengan murid-muridnya sesaat sebelum dia ditangkap. Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26 mencatat Tuhan Yesus berdoa demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudaraku, ketika membaca bagian ini, saya merasa bersyukur dan kagum. Saya yakin saudara juga demikian. Bayangkan saudara, di masa-masa terakhirnya, Tuhan Yesus masih memikirkan murid-muridnya. Dan bukan hanya murid-murid yang berada bersama dia saat itu, tetapi juga kepada kita. Ya, kepada kita saudara sekalian, orang-orang percaya di sepanjang zaman. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus berdoa agar kita, yaitu setiap orang percaya yang Bapa berikan kepadanya, kelak berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memandang kemuliaannya. Saudara, doa ini bukan hanya sekedar sebuah doa, tetapi juga sebuah jaminan yang kuat bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia kelak akan dikumpulkan bersama-sama Kristus dan dimuliakan. Dan inilah tujuan akhir Allah menyelamatkan kita. Dan inilah juga yang menjadi pengharapan yang kita nanti-nantikan sebagai orang percaya, bukan? Sebab kita tahu bahwa sejak jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan untuk sejatinya bersekutu dan memancarkan kemuliaan Allah telah kehilangan kesempatan dan kemampuan itu. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan kembali kesempatan itu yang akan memuncak ketika kita dikumpulkan bersama-sama dengan Dia kelak. Dunia yang telah jatuh ini dengan segala tantangan dan pergumulannya bukanlah tempat yang mudah bagi kita. Kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan hal-hal yang berpotensi menggoncangkan dan melemahkan iman kita. Baik dari faktor eksternal seperti ancaman, penganiayaan, penolakan, bencana, ataupun tantangan yang berasal dari internal diri kita, seperti sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus tahu kita tidak sanggup berjuang sendiri di dunia ini. Oleh karena itulah Dia memohon kepada Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, agar mereka memandang kemuliaanku. Sebuah doa yang begitu agung, yang memberi kita jaminan untuk berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Oleh karena itu, saudaraku, apapun yang kita hadapi hari ini, dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, kiranya kita tidak berputus asa dan tidak mudah menyerah. Kiranya kita terus bersandar dan percaya Tuhan Allah akan menyertai kita melalui semua tantangan yang ada. Dan kiranya kita ingat bahwa keselamatan kita sudah dijaminkan dan kita tidak akan sendirian di dunia ini. Bapa melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita akan menyertai kita sampai kita berada di tempat Tuhan kita, Yesus Kristus, berada dan mengalami kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati. Hidupku ini seluruh roh dan jiwaku, pakai tangan